di perkebunan karet. Kira-kira 10 kilo dari jalan raya lah, siang hari. Jadi itu jenazah memang dikubur di situ. Dia katanya memang kakek-kakek sudah amnesia, ditemukan di suatu tempat kubangan, sudah menjadi jenazah dan tubuhnya tidak utuh, disetubui ya oleh lebih dari satu orang. Misal waktu itu pernah ada seperti itu. Sehingga kita mesti membuktikan nih yang mana yang membuat terakhir atau disetubui yang mana sehingga dia hamil. Kita yang di postmortem kita periksa baik itu serpihan tubuh maupun tubuh yang masih utuh. Tunggu dulu, serpihan tubuh maksudnya? Lah iya, kalau saya dulu juga pernah sih. Serem banget teman-teman, iya, serpihan ya. Hello, hi people, welcome back to my channel bersama saya Dr. Vivi Syarif, psikiater. Dan kali ini di episode podcast Hype Talk the Podcast bersama Dok Fisya, kita akan membahas topik yang seru nih. Ada serem-seremnya nggak ya? We'll see, karena tamu yang saya undang adalah seorang dokter spesialis forensik. Nah, apa yang terpikirkan nih oleh teman-teman semuanya ketika mendengarkan kata spesialis forensik ya? Kepikirannya tuh otopsi, jenazah, kasus serem gitu nggak sih? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng bersama tamu saya, Dr. Boge Priyonugroho, spesialis forensik. Halo Dr. Boge. Halo dokter. Thank you ya Dr. Boge udah nyempetin datang untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya. Thank you. Sama-sama dok, terima kasih sudah diundang juga. Thank you banget karena kita mau bahas topik mengenai bidang forensik gitu. Mungkin nggak semua orang tahu gitu ya bidang yang dokter geluti ini gitu. Sebetulnya dokter spesialis forensik itu ngapain sih dok kerjanya gitu? Apa sih ruang lingkupnya gitu? Oke, langsung ya? Langsung aja dok. Oke. Terima kasih dokter Vivi. Jadi dokter spesialis forensik itu ruang lingkupnya ada 3 dok. Ada 3. Satu tentang korban yang hidup ya. Jadi kita memeriksa korban-korban yang hidup. Ya, yang kecurigaan tindak pidana. Yang satu lagi korban meninggal, ya otopsi segala macam jenazah itu ya, baik itu nanti banyak itu kalau yang udah meninggal juga kasus-kasusnya banyak, mulai dari kecelakaan pesawat atau kecelakaan massal sampai penggalian kubur. Waduh, nah, itu. Pernah gali kubur gak? Alhamdulillah pernah. Pernah. Ya, itu. Oke, nanti kita simpen ceritanya ya buat siap. nanti ya. Oke. Yang satu lagi tentang medico legal dok. Medico legal tuh tentang medis dan legal, jadi medis dan hukum. Dimana memang kita menjembatani antara medis, kan banyak rata-rata teman-teman kita ya medis itu malas bersentuhan dengan hukum ya, apalagi sampai datang ke pengadilan gini. Tapi kita menjembatani dalam arti nanti kalau memang ada korbannya diperiksa sama dokter yang di satu rumah sakit tidak ada forensik misalkan, itu kita akan mengarahkan pembuatan visum misalkan, atau memang ada suatu masalah kayak ya kalau sekarang yang lagi heboh kan malpraktek segala macam. Nah itu yang kita bisa usahakan untuk mediasi, tidak semua diselesaikan di meja hukum, jadi kita mediasi di awal seperti itu dok. Oh gitu. Nah ini hi people ya, saya juga sering berkonsultasi sama dokter Boge kalau ada kasus-kasus yang bersinggungan sama hukum ya, karena saya takut nanya sama ahlinya. Jadi dokter belajar hukum juga nggak sih dok? Ya, alhamdulillah baru kemarin selesai sarjana hukum. Oh gitu. Jadi mendampingi membackup lah ya istilahnya backup. Jadi secara hukum kita memang hukum kan luas ya dok. Baik nggak cuma tindak pidana, ada hukum perdagangan, ada hukum paten, hak paten. Jadi banyak kita pelajarin juga di situ. Jadi kita fokusnya tentang hukum pidana dan perdata biasanya, kasus-kasus yang bersinggungan dengan adanya suatu korban ya, di mana korban itu dari suatu tindak pidana, khususnya biasanya entah kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau kayak dokter kan kekerasan psikis. Sering diminta juga ya. Seperti itu dokter. Benar. Oke, saya jadi penasaran kenapa dokter tertarik bidang forensik ya dok? Kalau saya tuh dulu waktu ngambil kedokteran kayaknya maksudnya nggak kepikiran gitu ya. Mau kerjaannya ngotopsi jenazah, terus berurusan dengan
ya berkaitan dengan hukum gitu. Nah, Iya. kenapa dokter tertarik? Memang sampai sekarang dokter spesialis forensik baru sekitar 300-an dok seluruh Indonesia. Nah, baru 300-an. Kirain psikiater doang yang sedikit ya. Lebih sedikit. Forensik lebih sedikit lagi. Betul ya. Jadi pada saat saya masuk juga masih sekitar 180-an lah. Itu saya tertariknya kenapa ya? Kita bisa mengungkapkan suatu sebab kematian tanpa harus si jenazah ini bicara. Jadi itu yang kita yang apa ya, passion. Jadi saya pengen banget gitu, kayak apa sih gitu. Dan kedua, memang semenjak dokter umum setelah saya praktek itu biasanya banyak kasus-kasus mediko legal yang perlu ditata laksana, nggak cuma dari segi hukum tadi seperti saya bilang, dari etiknya juga, dari medisnya bagaimana etik. Jadi kita menjembatani. Jadi tidak semua diselesaikan secara nanti aja di pengadilan atau lapor polisi segala macam, nggak sampai sejauh itu gitu. Nah, yang berikutnya memang yaitu tadi kita mengungkapkan, membantu pihak di mana pihak itu bukan pihak pasien tapi pihak kepolisian ya, untuk kepentingan hukum dia membutuhkan suatu alat bukti, salah satunya visum itu. Jadi kita memberikan kontribusi di situ. Jadi kita menerjemahkan kekerasan pada satu korban ya, pasien namanya itu ya, kita terjemahkan dalam bahasa hukum, bahasa atau bahasa awam yang dimengerti oleh penegak hukum, baik dari pihak kepolisian, baik pihak kejaksaan sampai ke pengadilan, sehingga jelas itu benar nggak sih telah terjadi tindak pidana pada korban atau pasien ini. Jadi polisi kan pengen tahu nih, karena tuntutannya memang misalkan untuk kekerasan, aniaya, ya namanya pasal kalau di KUHP namanya 351. Benar nggak sih telah terjadi tuntutan? Kalau polisi kan nggak paham tentang tubuh manusia, tapi yang paham kan tentang dokter. Jadi dokter yang menerjemahkan benar apa tidaknya, gitu dong. Oh, jadi penting banget ya. Ya. Peran dokter forensik gitu ya dalam sebenarnya ya. gitu ya. Sebenarnya iya. Sebenarnya ya, cuma emang nggak kelihatan karena kan kita ya medis gitu medis ya. medis. Itu masuk rumah sakit, klinik ya sudah itu gitu kan. Kita melayani pasien, padahal kalau forensik tuh nggak konsumennya nggak hanya pasien, polisi. Terus sekarang kan akhir-akhir ini kita juga di Rumah Sakit Tarakan ada Bunga Tanjung yang untuk kekerasan korban perempuan dan anak, yang juga kolaborasi sama teman-teman Pusat Perlindungan Perempuan Anak yang milik Pemda DKI. Jadi itu konsumen kita. Jadi kita membuat aman nyaman, pasiennya juga nggak banyak bercerita kemana-mana, maksudnya banyak berulang kali, dan dia merasakan layanan yang paripurna. Selain fisiknya, psikisnya, ya kan dokter juga memahami. Sering saya konsul, dok bener nggak dok? Sering dikirimin pasien itu dok. psikiatrikum ya. Oke. Itu dok. Oh, nah ini kan memang isu kekerasan perempuan dan anak nih lagi booming ya. Oke, maksudnya lagi banyak diangkat oleh banyak media, banyak pihak gitu ya. Karena memang isu ini perlu diperhatikan lebih khusus sepertinya, karena akhir-akhir ini juga banyak kasus-kasus nih dok tentang kekerasan ya perempuan dan anak. Kalau ini kan kita ngomongin pasien dokter yang korban hidup ya, kita belum ngomongin yang meninggal ya, ngomongin jenazah ya. Boleh, sabar ya, sabar, tungguin, makanya tonton sampai habis. Oke, kalau ngomongin kasus-kasus korban kekerasan perempuan dan anak, apa kasus terberat deh yang pernah dokter tangani dok? Terberat itu mungkin ya bukan terberat sebetulnya ya, mungkin kita harus ada pembuktian, dalam arti kata ini benar misalkan dia disetubui ya oleh lebih dari satu orang, misal waktu itu pernah ada seperti itu. Sehingga kita mesti membuktikan nih yang mana yang membuat terakhir atau disetubui yang mana sehingga dia hamil. Nah, aduh, dengarnya udah pusing dong, dengarnya udah pusing. Yang mana gitu yang menghamili? Gimana caranya dok? Jadi koreksinya memang kita harus, kalau kita udah kita memberikan pendapat kepada kepolisian, ini kalau udah hamil ya tidak bisa. Kita kan kalau diambil DNA-nya bisa juga pada saat kandungan, tapi itu sangat bahaya sekali untuk bayinya. Kita sarankan untuk lahir dulu, baru kita ambil DNA-nya seperti itu. Tes DNA ya, dicocokin ya? Ya, antara pelaku sama calon pelakunya sama si bayinya. Gitu kita tetes. Udah sering itu memang polisi meminta kita, dok tolong ambilin darahnya, dok ini kira-kira siapa pelakunya gitu. Yang memang itu sih sudah sering ada pengalaman. Pelakunya juga nggak mau ngaku gitu ya, nggak mau ngaku sampai
sampai ada persetubuhan, ada namanya mungkin waktu itu pernah ada kasus guru lesnya, anak 14 tahun satu kamar, ya nggak tahu ya berbuat apa, kita nggak tahu kan, kita bukan saksi mata, dan dia berdua aja. Nah itu bagaimana, pernah udah terjadi apa belum? Nah kita yang membuktikan terjadi seperti apa, belum seperti apa, dan memang kita tidak fokus untuk bilang oh ini dia pelakunya. Tapi kita memang memang sudah ada persetubuhan ya, anak udah pernah disetubui gitu loh, atau sudah pernah ada kekerasan seksual di kemaluannya. Jadi itu yang membuat salah satu alat bukti polisi untuk menjerat si calon pelakunya itu gitu. Kalau kasus yang miris buat saya sih memang pernah itu tadi ada kasus tahun 2022 ya kalau nggak salah, ada 9 orang anak dibawa polisi usia 9 sampai 12 tahun. Ada perempuan ya dok? Ada 4 orang tuh, 3 orang laki perempuan, sisanya laki-laki. Dan dia itu disetubui, disodomi oleh anak usia 15 tahun. Jadi kan usianya 9 sampai 12. Pelaku juga anak nih? Laki-laki ya. Laki-laki. Dan dia ternyata memang pelakunya ini pernah ada kejadian, pernah dia disodomi oleh anak 17 tahun. Jadi apa namanya? Dia pernah jadi korban juga. Korban sini jadi pelaku juga ya. Jadi di antara anak ini pernah saya periksa, saya tanya anak usia berapa, 10 tahun ya, laki-laki. Menurut kamu nih si pelakunya ini bener nggak yang dia lakukannya? Dia bilang bener. Jadi kita juga miris, ibunya juga langsung sedih gitu loh. Maksudnya dia membenarkan apa yang dilakukan si pelaku gitu loh. Dan kita putar balikan lagi, padahal dia hanya menonton pada saat dia disodomi, temennya dia menonton. Setelah itu dia disodomi juga gitu loh. Dan salah satu korban ini dia menyodomi adiknya gitu, usia 7 tahun kalau nggak salah. Ini miris, makanya miris. Ibu saya sangat miris. Ya 7 tahun ini juga menyodomi tetangganya. Jadi seperti fenomena gunung es sebetulnya. Dan itu memang. Jadi awal dari nonton ya? Iya, kemungkinan. Tapi yang dari korban menjadi pelaku. Oh, dia sebelumnya pernah disodomi, terus kemudian dia akhirnya jadi pelaku. Jadi pelaku. Nanti kapan-kapan saya kasih ke Dokter Vivi untuk psikisnya bagaimana, merefleksikan, menyatakan bahwa emang ini sebetulnya memang kalau menurut saya selama saya pengalaman memeriksa pasien anak nih dok, biasanya mereka hanya mencoba-coba. Kalau biasanya usia anak biasanya kalau belum balik ya, baik perempuan atau laki itu nggak paham. Belum tahu nih belum tahu apa yang dilakukan. Iya. Oh kayak begitu ya, oh begitu, kayak gimana sih? Tapi belum merasakan, tapi kalau udah balik dia ada feeling untuk merasakan kan dok ya, seperti itu. Seperti makanya nanti suatu saat nanti saya kasih ke dokter ya, untuk diterapi lebih lanjut. Siap, ya, insya Allah. Itulah dok. Iya, miris juga ya dokter kalau mendengar kisah-kisah seperti itu. Ya karena kan kita juga orang tua ya, artinya ketika ada hal yang kita tahu kasusnya itu ternyata masih anak di bawah umur, terus kemudian sampai bisa berantai atau berseri seperti itu kayaknya miris banget gitu ya. Itu kalau yang pernah dokter alami gitu, kayak begitu kejadiannya di mana dok bisa sampai terjadi kayak gitu? Dia di luar rumah pastinya. Di luar rumah ya? Iya, tetap bermain. Kalau orang tua kan masa, "Ma mau main gitu." Ya, oke, sama siapa? Sama sini. Kita nggak tahu bermainnya di mana karena di luar pandangan kita kan. Iya. Entah dia di rumah kosong, entah dia di jembatan misalkan, entah dia di sebelah rumah atau di kebun kosong kan kita nggak tahu. Yang penting bermain gitu. Memang kadang-kadang pulang-pulang langsung, "Ma tadi ini saya gini." Nah itu ibunya udah mulai tuh kalau kayak gitu. Nanti baru melapor ke RT mungkin atau ke teman-teman pusat perlindungan perempuan anak, baru kita dibuktikan dengan ke kita, ke polisi biasanya seperti itu dok. Mereka tuh biasanya ini nggak sih dok, maksudnya kayak dilarang untuk cerita nggak oleh si pelaku? Maksudnya kayak diancam, kamu jangan cerita ya gitu? Terkadang ya. Kalau pelakunya itu kayak kalau menurut saya ya, saya pernah pengalaman itu sudah profesional dalam arti kata udah sering pelakunya ini melakukan seperti ini, dia mengancam, udah sering. Dan mirisnya lagi juga kalau kadang-kadang sampai usia 14 tahun hamil, sampai 8 bulan, dan ibunya yang gimana. Jadi hamilnya itu juga kan di luar pernikahan. Pelakunya seperti apa, nggak tahu profilnya pelaku. Kadang-kadang mesti sering konsul juga ke bagian teman-teman di kulit kelamin atau bagian kebidanan untuk menentukan usia kehamilan atau adanya PMS, penyakit menstruasi seksual kan dok. Nah itu
nanti dokter saya kasih untuk psikisnya. Kayaknya semua jadi dikasih ke saya ya. Menilai dok, karena itu juga suatu bukti. Kadang-kadang kita tuang ke dalam visum, kalau dia ada nilai lebih dalam pembuat psikisnya dok, itu di dalam undang-undang juga apalagi kalau dia disabilitas ya si korbannya ini, itu ada di dalam undang-undang ada penambahan bagi hukuman pelakunya, sepertiga dari tambahan dari pelaku yang korbannya bukan disabilitas, seperti itu dok. Makanya perlu pembuktian dari dokter kan. Minta tolong dok, benar nggak dok? Seperti itu dok. Ya memang ada beberapa ya dok ya, kalau nggak salah kita pernah kolaborasi juga, dan ada yang ternyata si korbannya ini secara kecerdasan tuh memang di bawah rata-rata gitu. Jadi ada disabilitas intelektual ya. Betul. Jadi dia juga tidak paham, bahkan pernah ada juga yang dikasih uang 2.000 rupiah untuk jajan permen, tapi ya mau untuk melakukan persetubuhan gitu. Iya itulah makanya. Miris memang dia kuasa penuh atas orang yang tidak mampu, matematika tidak mampu untuk mengambil keputusan. Disabilitas seperti itu kan dok ya. Iya. Jadi dia yaitu makanya undang-undang melindungi dengan adanya sepertiga hukuman bagi pelaku yang korbannya disabilitas seperti itu dok. Iya, ini yang kita miris sekali ya ketika masyarakat ada yang mungkin belum aware tentang isu ini, sehingga ya mungkin saja ada kala juga kayak bukan dinormalisasi sih, tapi lebih kayak oh ya udahlah gitu. Dimaklumi. Sudah terjadi dimaklumi gitu ya, seperti dimaklumi bahwa kadang-kadang juga kasihan mau nuntut si pelakunya, dia juga nggak mampu, atau masih saudara, atau kadang-kadang paman sendiri atau ayah tiri gitu kan, suka ada kayak gitu ya? Ada yang disetubui oleh ayah kandungnya sendiri. Ada dok, saya nggak ada. Makanya ayah seperti apa itu? Saya nggak tahu nanti anaknya lahir manggil bapaknya seperti apa. Kakek kah atau ayah kah kan gitu kan? Jadi ayahku adalah kakekku gitu ya, kakekku adalah ayahku. Ini kayak cerita zaman. Ya kalau dibuat cerita panjang dok, bener ya. Kita buat buku aja. Sinetron ini coba ya, produser sinetron silakan yang butuh cerita. Jadi ternyata cerita sinetron itu kalah ya sama kehidupan nyata ya dok. Ya mungkin hanya kehidupan nyata sinetron ya, tapi dipoles sedikit. Kan kita juga kadang-kadang kalau nonton film kan pengen tahu hasilnya seperti apa sih kan gitu kan dok. Hasilnya happy end atau sad, sedih kan gitu kan. Ya. Gitu dok. Aduh, belum apa-apa kita udah ngomongin topik-topik yang kekerasan pada dokter yang minta maaf ya dok. Iya, nggak apa-apa, justru kita pengen tahu gitu ya, seperti apa yang sehari-hari dokter tangani gitu ya kasusnya. Tapi biasanya pelakunya dihukum nggak sih dok? Banyak dok, ya, jatuhan hukuman ada sering. Banyak lah dihukum 12 tahun, 10 tahun. Banyak yang ya apalagi yang sampai viral ya dok ya. Akhir-akhir kemarin kan viral. Iya, banyak yang viral. Yang itu kasus itulah gitu. Itu sampai ya dihukum jadi pasal berlapis namanya. Dia mukulin, iya, dia nyetubuin, iya. Jadi si penuntut umumnya nih si jaksa juga menentukan pasal mana yang paling tinggi, biasanya gitu. Pasal berlapis namanya untuk menentukan si pelakunya gitu. Wow, mantap ya dok. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi pelaku kekerasan seksual ya. Tolong dengan sangat nih ya. Ya karena dampak traumanya itu dok kepada korban ya. Kan mungkin kalau yang datang ke polis psikiatri ya banyak yang ternyata gitu korban yang juga pernah mengalami entah itu kekerasan seksual, kekerasan fisik ya. Banyak sekali gitu yang ternyata dampaknya nggak langsung di saat itu, saat anak-anak, tapi di kemudian hari. Betul. Ternyata jadi depresi, anxiety gitu ya. Betul. Nah dokter lah makanya menterapi. Ya itu tadi si korban menjadi pelaku berikutnya. Korban berikutnya jadi pelaku lagi. Nah, dokter yang berhak mengutus mata rantainya dok, secara psikis. Bareng-bareng ya dok. Siap. Kita bareng-bareng ya, hi people ya, jangan cuma saya sama dokter Bogi aja ya, masyarakat juga bantuin rame-rame. Oke, dok kalau lagi menghadapi kasus seperti itu, dokter tetap bisa ini dok,
netral gitu? Karena kan dokter periksa pelaku juga nggak sih, Dok? Oh enggak. Enggak ya, korban aja. Betul. Kalau Korban. pelaku nanti memang ada visum psikiatrikum, pelaku juga ada kan. Pelaku ada juga. Itu nanti saya serahkan ke dokter. Itu pembuktian polisinya bener nggak melakukan seperti Pelaku, itu. iya, ya. Itu Dok. Nah, kalau pas lagi periksa korban gitu, dokter ada kayak, ya kan sebagai manusia, sebagai Ya. seorang dokter, sebagai orang tua, mungkin ada apa ya, ngenes, miris dan sebagainya, itu gimana, Dok? Kalau saya sih kan sudah terjadi ya, sudah terjadi. Jadi kita ke depannya menyemangati baik dari orang tuanya atau keluarganya, bahkan korbannya sendiri. Terkadang mereka sedih, anak saya udah nggak perawan nih, bagaimana? Nah itu saya semangati dalam arti kata di dalam diagnosa kita. Kalau dokter memang nggak ada yang dokter bilang, mungkin nggak tahu ya dokter dulu pengalaman jadi dokter umum. Ibu udah nggak perawan anaknya nih, apakah seperti itu? Kan tidak. Jadi kita mendiagnosa sesuai dengan apa yang kita, kompetensi kita sebagai dokter yang kita diajarkan gitu. Dan memang itu sudah kadang-kadang saya motivasi. Oh enggak, begini ibu, tapi anak ibu masih bisa sekolah gini. Sering dok saya seperti itu agar mereka bisa semangat lagi untuk sekolah, bergaul sama masyarakat, tidak malu gunjing. Dan memang kadang-kadang kalau kasus persetubuhan ini kan tabu. Untuk dibicarakan ya. Jadi kadang-kadang hanya mungkin Pak RT segala macam, polisi yang tahu. Kalau dia mulutnya istrinya ember, wah ini nanti gini, udah nggak perawan, jangan sampai. Nah itu kita coba untuk memahami kita di kondisi dia supaya ada semangat lagi untuk hidup dalam menjalani hidup seperti itu. Kalau saya sih motivasi seperti itu, mudah-mudahan nggak salah dari segi psikiatri ya dok. Udah benar banget ya, jadi menumbuhkan optimisme ya. Iya dok, ya? Seperti itu dok. Iya, karena pernah juga dok kalau nggak salah ada dulu juga kasus, mungkin waktu saya PPDS ya. Jadi si ibunya justru lebih concern, lebih fokusnya adalah, dok anak saya ini masih perawan atau tidak. Jadi tidak mengkhawatirkan dampak mental anaknya trauma atau enggak, terus mungkin mengalami juga kekerasan fisik, diintimidasi dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih fokusnya yang penting dia masih perawan atau enggak gitu. Itu kayak jadi hal utama, padahal anaknya udah either mau selaput darahnya robek atau enggak, kan anaknya udah terdampak mental kan. Iya makanya. Sedih banget. Itu dokter sebetulnya bisa memutarbalikkan yang tadi depresi menjadi ceria lagi kan dokter. Baik diintervensi obat atau tidak kan dok? Iya benar-benar. Silakan dok. Iya, ya itu dok. Tugas kita berat juga ya. Iya gitu. Emang kalau nggak salah saya sekitar kemarin ada kan pertemuan juga, jadi pembicara juga tentang Bunga Tanjung di yang mengadakan Dubes Amerika kan dok. Itu dia paparkan kalau nggak salah dari 4 perempuan, 1 diantaranya sudah pernah mengalami kekerasan seksual. Itu jadi dari memang 4 perempuan 1 pernah. 1 kalau nggak salah, 3 apa 1 ya, 3 kalau nggak salah. Itu pernah mengalami kekerasan seksual atau kekerasan yang lain. Gitu kan, kekerasan fisik, KDRT juga banyak ya. Jadi seperti itu. Dan kita ya biasalah namanya laki-laki, saya juga laki-laki ya, lebih kuasa daripada perempuan kan gitu. Seperti itu memang. Ya begitulah dok. Kehidupan di dunia. Di dunia. Dok, kalau KDRT yang korbannya laki-laki ada nggak dok? Ini saya mewakili para kru saya. Ada nggak nih yang jadi korban? Udah pada nikah belum? Artinya jangan-jangan nggak mau nikah gara-gara itu. Jangan-jangan. Ada nggak Ya, sih dok, korban semenjak laki-laki? saya kuliah PPDS ya sampai sekarang ada. Ada dok. Dan maksudnya visum gitu, memeriksakan diri? Iya, ada gitu? sekitar 4 orang. Jadi dari tahun 2014, 13, 14 ya sampai 2012 sekarang. 10 tahun. 4 orang lah. 1 rata-rata dia sadar dia di KDRT perempuan, dia hanya periksa luka-lukanya. Ada juga dengan bawa surat permintaan visum untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, itu ada seperti itu. Dan itu memang emansipasi ya. Emansipasi pria ya. Emansipasi. Iya. Ternyata ya kalau kita bicara kekerasan perempuan dan anak, terus nanti netizen gitu ya. Yang laki-laki pada, dokter nggak perhatiin kekerasan pada laki-laki gitu ya. Jadi pada protes, emansipasi ya. Iya, tapi kalau kita kan netral ya, bahwa perempuan laki kita periksa tetap. Cuman memang yang mungkin dokter juga tahu, di kita negara ini kan nggak ada kementerian laki-laki kan dok. Iya benar. Tidak ada kementerian laki-laki. Ya, karena laki-laki yang kuat.
gitu kan. ya. Mungkin seperti itu, adanya Kementerian Perempuan dan Anak kan. Iya. Jadi turunannya seperti itu karena dianggap kaum marginal yang lemah seperti itu. Kalau dokter kan nggak kuat tuh ya. Strong. Dia serba salah ya, perempuan itu dibilang lemah nggak mau juga, tapi disetarain sama laki-laki nggak juga ya, memang beda ya. Betul. Physically memang berbeda gitu ya. Ya kodratnya memang pasti berbeda laki-laki dan perempuan ya. Oke. Dok, kalau menangani kasus-kasus seperti itu, kan berarti kan banyak nih visum yang kasusnya persetubuhan gitu ya dok ya. Itu dokter bisa bedain nggak sih dok persetubuhan yang memang baru dan yang lama? Karena kan kadang-kadang saya pernah juga nih ngelihat si pelakunya, oh itu kan dulu dia sama orang lain gitu, bukan sama saya gitu. Jadi bisa nggak sih bedain yang baru sama yang lama? Insya Allah sih bisa dok. Bisa ya? Kompetensi, pengalaman insya Allah bisa. Karena memang kalau kita biasanya dipukul aja. Kalau lihat luar pukul, memar. Kalau nggak ada memar, berarti kemungkinan memang bisa dipukul, bisa nggak. Gitu kan, tergantung intensitas mukulnya kan. Kenceng atau cuma disentuh kan gitu. Nah itu seperti itu. Sama di kemaluan juga seperti itu. Ada kelihatan baru apa lama. Memang kadang-kadang polisi juga menekankan seperti itu, dok, ini baru apa lama gini. Nah kita yang namanya pemeriksaan secara fisik sih tetap kita lakukan. Cuman kan kita juga melihat runtutan. Jadi forensik ini juga nggak lepas dari teman-teman kita dari klinis lain. Dalam mendiagnosa pasti perlu anamnesa, ya kan? Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan baru ketemu diagnosa, bahkan sampai kesimpulan. Dokter juga gitu ya. Walaupun dokter kan ada banyak tuh. Nah itu sama kan, pasti anamnesa dulu. Nah diambil dari situ kan, kalau dulu yang pernah saya pelajari sebagai dokter umum kan 70% diagnosa tuh dari anamnesa. Betul kan dok ya? Iya betul. Untuk pembuktiannya dengan pemeriksaan penunjang, betul ya dok ya? Sama sama ini. Nah, kita sama apa tuh namanya forensik ya. Kita kalau forensik di hasil visum namanya terdiagnosa. Jadi untuk mengambil kesimpulan ini kita lihat dulu juga anamnesanya, ceritanya seperti apa, baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Kalau perlu kita pemeriksaan penunjang, adanya sel sperma atau cairan mani dari kemaluannya, atau ada zat-zat yang diberikan kepada korban seperti minuman yang membuat dia mabuk tidak berdaya. Kita langsung pemeriksaan dari darah atau urinnya, seperti itu kita bisa. Makanya kita ambil kesimpulan, oh ini dalam keadaan tidak berdaya, atau memang dia ada tadi sel sperma atau cairan mani di kemaluannya. Itu berarti memang ada tanda persetubuhan di situ. Jadi itu kesimpulan diagnosa dok. Oh gitu. Gitu di dalam kesimpulan. Jadi benar-benar ya kayak detektif ya dok ya. Kan kayak di film-film tuh kan kayak CSI gitu ya. Itu banyak kan yang tim forensik gitu ya dok ya. Cuman memang negara kita secara hukum beda ya. Oh beda? Beda hukum dengan Amerika. Mungkin kalau Belanda sama. Tapi kalau negara kayak Korea, yang pernah saya juga ke sana, ada kayak satu nama di sana Sunflower juga beda. Kemarin saya juga diskusi sama negara Ghana. Nah, itu juga beda juga sistemnya. Kalau mereka bisa langsung mengambil si pelaku dimanapun, kapanpun. Kalau kita harus mengambil bukti-bukti, alat bukti dulu, baru kita bisa menangkap pelaku. Seperti itu kan, bedanya seperti itu secara hukum ya. Memang kalau untuk penanganan kekerasannya pun kayak di Bunga Tanyu sama Sunflower Korea beda. Kita nanganin, ada dokter forensiknya menerjemahkan secara kasus yang dialami korban dalam bentuk visum ke polisi cuma sebagai salah satu alat bukti. Tapi kalau di Korea dokter ya maaf cuman sebagai pengambil, dok ini ada kemungkinan persetubuhan, dipanggil, diambil cairan kemaluan, diperiksanya nggak sama dokternya, langsung dibawa ke polisi yang periksa. Jadi polisinya yang menegakkan diagnosa langsung. Di sana. Gitu. Iya. Tapi polisinya background dokter juga nggak tuh? Enggak. Ya mungkin belajar. Iya, jadi beda. Seperti itu kan dokter penggemar Korea. Seperti itulah dok di sana. Ya. Jadi saya harus mempelajari ya. Kayak gimana di Korea. Dan mereka kalau di sana tuh ada LSM yang mengumpulkan, kalau di kita juga sih, tapi bukan LSM, cuman mengumpulkan adanya suatu kekerasan, KDRT atau kekerasan seksual, baru dibawa ke rumah sakit. Dalam rumah sakit cuman diperiksa dan tadi diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut ya biar polisi, karena di sana memang
jadi kalau kayak kita di rumah sakit ada satu sendiri, dan itu yang di situ nunggu bukan dokter, bukan perawat, tapi polisi. Kalau beda sama kita, kita basicnya rumah sakit ya medis, kita aja yang menunggu di situ. Nungguin di situ ya. Opera beda tempat ya, beda kebijakan juga ya. Tapi intinya sama, ingin menolong, membantu. Intinya ingin menolong ya, membantu korban ya, memecahkan kasus gitu ya, menegakkan keadilan. Yes. Justice. Justice. Dok, sekarang kita bahas ini deh yang serem-serem. Boleh. Padahal tadi juga udah cukup serem ya, udah cukup serem dengarnya. Ya, miris. Cukup miris gitu ya. Sekarang mau bahas yang serem-serem tentang, ya ini masih bidangnya dokter juga ya, urusan otopsi jenazah gitu, menghadapi mayat. Saya dulu waktu mau jadi dokter tuh kayaknya, harus ini ya, harus periksa mayat. Itu takut gitu ya, waktu itu something yang saya coba hindari. Nah ini dokter menghadapi itu sebagai salah satu bidang yang memang jadi pekerjaan dokter gitu. Apa sih yang pernah, ini dok, kasus yang pernah mungkin mengenaskan, merinding gitu ya? Minimal merinding aja. Minimal merinding ya udah, yang minimal kabur dulu. Kayak gimana dok? Ya, dok? memang dulu pada saat saya masuk forensik ya, kuliah tuh pertama jadi junior kan melihat orang kok bedah begini sakit itu ngeri ya, serem gitu. Ya udah kita jalanin aja, ya memang ternyata kita meninggal, kita nggak tahu jadinya dalam keadaan seperti apa kan gitu. Iya benar. Nah itulah menjadi suatu semangat bahwa ya teruslah. Nah pengalaman kalau dulu yang zamannya saat kuliah itu tahun 2014 ada kecelakaan pesawat Hercules di Medan. Nah, itu sempat itu ya? Iya, di media dong ya? Di media kan rame. Kita semua teman-teman forensik dari berbagai universitas ya datang. Salah satunya saya malah junior saya didampingin sama pembimbing ya. Itu setelah melakukan pemeriksaan, baik itu ada, jadi namanya pesawat itu kan dia bawa penumpang dan yang ditabrak itu juga ada orang. Kan kita memang bukan harus bisa ya, cuman kita pertama mengidentifikasi dalam arti kata ini jenazahnya siapa, karena yang ada namanya postmortem sama antemortem. Jadi keluarga yang merasa kehilangan, ada yang keluarga yang merasa keluarga saya ada di situ, dia memberikan bukti-bukti minimal foto atau sisir rambut ya, kalau takutnya kan namanya kecelakaan tidak utuh gitu ya, tidak ada yang utuh. Nah, apalagi kalau kecelakaannya itu sampai di atas atau sampai tenggelam kayak kasus-kasus pesawat Sriwijaya, Airline kan udah nggak ada yang utuh. Jadi kita ambil DNA-nya, ambil sisirnya misalkan, atau rambutnya yang ada di sisir, atau sikat giginya untuk melihat DNA-nya. Itu yang dikasih keluarga ke teman-teman yang di antemortem. Kita yang di postmortem kita periksa, baik itu serpihan tubuh maupun tubuh yang masih utuh. Tunggu dulu, serpihan tubuh maksudnya? Lah iya, kalau saya dulu juga pernah sih. Serem banget teman-teman, iya serpihan ya. Hanya kaki doang, telapak kaki sebesar ini, atau kulit belakangnya aja, tapi hanya di punggung bagian atas kulitnya. Itu yang ditemukan. Jadi kalau namanya tim SAR datang nolong kan, ini ambil masuk. Nggak tahu kan itu itu punyanya siapa nggak tahu. Kalau tim SAR kan begitu ambil masuk yang nggak menyalahkan, memang segera mungkin untuk supaya nggak ada pembusukan kan gitu. Makanya masuk ke kantung mayat ya dok? Iya, itu nggak tahu. Yang di sini diambil, kan kita punya siapa? Kalau memang masih ada giginya, rahangnya ambil. Kalau ada kulitnya ambil. Kalau ada tulang manusia ambil kan gitu kan. Kita nggak tahu punya siapa. Nah itu kita yang mengidentifikasi gitu. Makanya saran saya juga kalau naik pesawat jangan suka pindah-pindah. Kalau naik pesawat? Jangan suka pindah-pindah. Mulai sekarang, high people naik pesawat jangan pindah-pindah kursi ya. Karena kenapa dok kalau pindah-pindah? Kan ada navigasinya, duduk di mana, namanya si ini A, duduk B, ini B. Begitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai ya. Ya, ada pesawat masih kalau pesawatnya utuh kan enak. Oh ini si ini, kalau pindah ini nih, bukan ini sih ini kan bingung. Kan gitu. Itu yang pertama saran saya sih. Walaupun saya juga suka pindah kalau kosong. Habis kosong gimana ya? Iya, mudah-mudahan sih nggak terjadi seperti itu. Makanya nggak boleh pindah tuh seperti itu fungsinya. Mengidentifikasi. Setelah dibawa ke kamar jenazah, kantung kita buka,
Kalau yang masih utuh ya alhamdulillah, apa yang Anda pernah kalau waktu itu, waduh, ya ada duitnya, tergiurkan, ada emasnya, wah enak nih diambil. Wah itu godaan untuk ini ya. Iya, tapi kan nggak usah lah jual. Ntar dia datengin, balikin mas gua gitu kan, uangnya balikin gitu kan, nggak mungkin nggak lah. Iya, serem. Ada juga paha ya atau kaki anak-anak itu kita periksa, kita panjang ukurnya berapa, kita ambil potongan kulitnya atau yang bisa diambil untuk DNA tulang entah dagingnya, kita untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah, Dok, itu dokter pas melihat kayak begitu, dokter trauma nggak? Siapa tahu perlu konsul sama saya. Trauma sih enggak. Kebayangin ngelihat serpihan-serpihan begitu. Ya kan kita tugasnya di situ untuk membantu, ya kan, untuk membantu agar pihak keluarga tepat mendapat saudaranya siapa yang dikasih, jangan sampai tertukar kan gitu. Membawa pulang jenazah tertukar kan repot. Iya. Ya itu jadi kita mengumpulkan serpihan seperti itu. Nah, itulah nanti antara antemortem sama postmortem untuk pemeriksaan dicocokkan. Oh, ini giginya bentuknya segini. Ini mana temuannya gigi? Oh iya nih. Berarti mana jenazahnya? Oh, yang di sini. Udah, kasih keluarganya sini gitu. Memang banyak sih yang nggak ketemu, banyak karena udah jadi serpihan tadi saya bilang. Gitu. Kemudian ya di 2014 itu udah balik lagi ya ke Hercules itu yang cerita serem kata dokter kan. Iya. Serem beneran ternyata ya. Jadi dari pagi sampai sore dok di kamar jenazah itu. Emang kita nggak cuma sendiri, hampir rame kan. Pas sampai pulang kan mandi nih, lelah. Mandi malam, satu kamar hotel satu-satu, tidak satu berdua, satu-satu karena beda jenis kelamin juga. Terus pada saat saya lagi mandi ada shower kan. Udah mandi basah terus bersabun. Pas saat bersabun mau shower mati, padahal nggak saya sentuh nggak apa. Tiba-tiba mati itu shower. Ini apa ya? Begitu mau keluar pintu kamar mandi nyala lagi. Lah mainin saya nih. Waduh. Udah saya mandi selesaikan, ada yang nggak beres dan memang suasana kamarnya itu ada apa kayak nggak nyaman. Ada perasaan nggak enak ya? Perasaan nggak enak. Ya? Merinding ya? Itu tadi saya bilang minimal merinding. Ini minimal merinding. Minimal merinding dulu. Ya udah saya minta kamar hotel, minta kamar yang lain, ya udah pindah. Alhamdulillah nggak ada apa-apa sih. Mungkin katanya sih ada anak yang ikut sama saya, jenazah saya kata ada yang bilang begitu. Aduh. Anak jenazah tadi ikut sama dokter, pengen ikut katanya gitu. Tapi di kamar itu aja, pas pindah nggak lagi gitu. Aduh. Itu masih pendidikan. Pada kalau kita spesialis tesis ya dok ya. Nah, tesis itu saya kalau dokter pernah ke kamar jenazah, kemana ke forensik RCM ya, itu kita ada satu ruangan perpustakaan sendiri di atas. Emang saya waktu itu lagi lembur yang namanya mahasiswa ya, jam 2 sampai jam 4 pagi sendirian di perpustakaan di atasnya kamar jenazah lah. Itu pas ngetik kok kayak ada kalau jendela kayak begini jendela kayak ada yang lewat seret gitu. Tikus nih, udah bodo amat gitu kan. Ya kan gitu kan kalau iya kalau gitu bisa gimana nih nggak selesai nih tesis gua gitu. Ngetik cuekin, mungkin karena dicuekin ya, saya ngetik lama-lama pundak saya berat, kayak ada yang dudukin. Udahlah saya baca-baca aja bismillah, keluarin dah. Udah nggak berat lagi, udah lanjutin aja ngetik. Gitu. Itu lagi nanganin kasus apa tuh saat itu? Lagi autopsi apa? Enggak sih. Enggak ya? Enggak kan kalau namanya udah senior bikin tesis kan jarang turun lagi ya, seperti itulah. Tapi memang lokasi perpustakaannya itu pasti berdekatan sama kamar jenazah ya. Oh iya. Iyalah namanya juga departemen forensik. Kalau ruang otopsi depannya itu kita tidur di situ. Iya dok. Jaraknya paling kayak dari sini ke pintu. Ya 2 meter 3 meter nggak masalah. Ya biasa lah gitu. Udah biasa tuh dok. Kadang-kadang kita nggak tahu ada lemari di tempat tidur kita nggak tahu ya. Biasa tidur. Besok-besok dibongkar itu kepala manusia ada di situ. Ya, tapi ya, itu hanya untuk pendidikan ya sudah kenapa? Kepala manusia untuk pendidikan maksudnya gimana? Ya kita dipelajarin namanya orang belajar ya. Jadi disimpan di situ pas lagi mau dibongkar lemarinya keluar tuh ada kepala ya. Ya udah kuburin gitu. Bisa sesantai itu. Oh ada kepala udah singkirin. Ini gimana dok? Udah mau gimana lagi ya? Oh kita takut juga percuma kan. Pernah satu saat saya cerita lucu nih juga. Ada koas ya. Koas. Waktu itu kan saya tidur di rumah sakit itu. Jam 2 malam saya turun. Mau sholat kan. Jadi mau sholat di bawah. Pas turun nih koas kebetulan memang lagi ada kasus di kamar jenazah. Kamar jenazah. Dia lewat.
dok gitu ya, malam-malam ya kan jam 2 apa jam setengah 3 pagi gitu. Ya udah, besok paginya saya dengar dia cerita sama temennya, tadi pagi saya ngeliat penampakan dokter Boge. Oh, kaget saya. Itu bukan penampakan, itu gua. Itu asli. Itu asli. Baru penampakan. Emang saya bangun di situ untuk. Kali saya juga kaget. Jadi ya itulah, saking takutnya mungkin ya. Lagian kenapa dia nyapa penampakan ya, dok gitu ya. Bisa juga, iya kan, bisa bener kan. Ya jadi ya itulah. Lucu juga, ya, itu cerita lucu. Jadi serem, lucu, lumayan kan. Iya. Untuk meredam ini ya, keseraman itu. Kaget, saya juga kaget. Kalau saya dibilang penampakan, orang saya malah masih beneran. Seperti itu, dok. Tapi ada yang aneh-aneh di kamar jenazah nggak sih, dok? Pernah nggak? Pas Alhamdulillah lagi sih enggak. di dalam Cuman pemeriksaan saya nggak tahu ya, beberapa orang katanya yang lihat, oh si arwahnya lagi duduk ngeliatin kita di otopsi katanya gitu. Nah kita nggak tahu, saya juga nggak lihat. Dokter mau lihat? Enggak. Tidak. Kita lebih baik bisa lihat kan? Kayak gitu, katanya seperti itu. Padahal yang saya tahu juga kalau namanya dunia gaib ya. Iya, alam kubur sama kita udah beda. Udah beda gitu. alam ya. Jadi sibuk dengan amalnya dia sendiri kan. Betul. Mau datang liatin dokter, datang gitu. Ya, tapi saya nggak tahu lah walau alam. Tapi saya berpikiran seperti itu aja. Kalau tentang ya banyak lah dok. Kalau itu cerita sisi seperti itu dok. Mau nyambung tentang gali kubur. Gali kubur gimana tuh? Ya benar. Benar juga ya. Kita belum masuk ke gali kubur ya. Tunggu dokter, ini gali kubur nih maksudnya beneran gali? Saya atau enggak dong. Bukan tukang gali kubur. Tapi kan jenazahnya diangkat. Ikut dalam proses itu ya? Iya, kita nilai tanah sekitar itu mengandung apa, misalkan gitu. Kalau kasus kemarin di daerah di suatu, jadi saya dimintakan di perkebunan karet, kira-kira 10 kilo dari jalan raya lah, siang hari. Jadi itu jenazah memang dikubur di situ. Dia katanya memang kakek-kakek sudah amnesia, waktu itu meninggalkan rumah, ditemukan di suatu tempat kubangan, sudah menjadi jenazah dan tubuhnya tidak utuh. Namanya di hutan ya. Dan polisi memang tetap itu menjadi dugaan bahwa ada tindak pidana. Tapi keluarganya pada saat itu udah langsung menguburkan. Oh, jadi belum sempat diperiksa ya waktu itu. Tuh, jadi jadinya polisi untuk lihat benar nggak sih ada tindak pidana. Ya segitu ya kita cari lah ya, karena udah nggak utuh ya tinggal tulang belulang. Kita nilai juga apakah ada kekerasan di situ, ada enggak, ternyata tidak ada. Jadi kemungkinan memang dia meninggal, terus karena di hutan ya, jadi mungkin binatang buas makan segala macam dibawa gitu. Mungkin seperti itu, jadi nggak utuh di situ. Jadi itu ceritanya serunya ya masuk hutan, kita gali kuburnya di sana gitulah. Itu berarti dimakamkan di tengah hutan? Iya, ke perkebunan karet. Di perkebunan karet? Iya, tengah-tengah. Kebayang ya dok? Mungkin waktu pernah, kalau di Jakarta nggak ada lagi hutan, ada hutan kota. Itu udah rame. Itu juga. Tapi tempat healing itu kan? Tempat healing. Nggak mungkin tempat kuburan kan? Nah itu, jadi seperti itulah dok. Ada juga bayi, kita bayi terindikasi karena jenazah bayi kan bisa ada pembunuhan anak sendiri, kemudian pembunuhan biasa atau kasus aborsi. Nah itu kita yang menilai, itu sampai dikubur kita bisa nilai juga bagaimana nih kasusnya, apa dugaan polisi yang mana. Gitu. Kalau udah tulang-tulang begitu, bagaimana dok menilai dia pernah dipukul atau pernah ada kekerasan? Emang bisa dinilai kan? Cuma tinggal tulang-tulang aja. Iya, makanya kalau namanya orang melakukan kekerasan sampai terutama meninggal biasanya ya, itu yang paling keras dari tubuh kita kan tulang. Itu untuk pembusukannya itu juga lama. Ya, insya Allah masih bisa kelihatan. Dari tulang itu ya? Iya, kalau daging cepet nih. Iya, kalau dagingnya nggak udah langsung pembusukan ya? Seperti itulah dok. Kasih yang forensik sedikit, mudah-mudahan bisa dapat. Saya sama belatung aja takut dong. Kalau belatung tuh juga bisa mengukur berapa lama dia meninggal. Kalau kita tidur, kalau manusia masih hidup tidur, ada alat nginggap kan pasti. Nah, kalau jenazah kan nggak mungkin begini, lari yang sebelahnya kan. Jadi dari situlah lalatnya nginggap, bertelur, jadi belatungnya itu mengetahui berapa usia jenazah itu pada saat meninggal, maksudnya berapa lama. Udah meninggal ya berapa lama dari belatung. Kalau udah ada belatung berarti udah berapa lama? Ya saya di atas 1 hari dok. Nanti berhari-hari kan kita sering temuin kan ada jenazah di kamar hotel, ada di mana itu bisa, kalau memang ada belatungnya bisa kita nilai. Ada guru saya juga mengambil tesisnya seperti itu. Oh gitu.
akhirnya saya mengetahui manfaat belatung hidup di dunia ini. Karena selama ini saya geling lihatnya, aduh ngapain sih ada belatung? Ternyata itu dia ya, untuk membantu penyelidikan dokter forensik. Luar biasa ya. Tapi gitu, saya salut sih dokter, maksudnya menghadapi pekerjaan atau profesi yang memang bersinggungan dengan hal-hal yang tidak mudah ya. Artinya pasien-pasien yang hidup aja, korban hidupnya, korban kekerasan, korban tindak pidana, kekerasan, abuse dan sebagainya. Belum lagi bicara yang memang yang sudah meninggal dunia gitu ya. Yang pasti dilakukan otopsi karena memang ada kecurigaan tertentu biasanya dok ya, karena ada kasus tertentu yang memang memerlukan otopsi ya. Jadi saya salut banget nih dengan profesi dokter forensik ya. Salut deh buat para dokter forensik yang cuma 300-an itu di Indonesia. Mudah-mudahan banyak yang tertarik ya setelah ini ya. Amin gitu. Adik-adik koas atau dokter-dokter baru mungkin tertarik dengan bidang ini untuk bisa ya intinya membantu ya. Saya tadi yang saya highlight adalah membantu baik itu korban atau keluarga ya. Pihak penyidik juga. Pihak penyidik juga, betul ya. Bukti, ya. Membantu pihak penyidik. Menegakkan keadilan lah istilahnya. Menegakkan keadilan ya. Luar biasa banget. Thank you banget Dokter Boge ya, sama-sama, dokter. Untuk ceritanya, untuk sharingnya. Ini seru banget ya. Ini episode yang seru ya. Serem-seremnya dapet ya, bukan hanya merinding ya ini ya. Jadi ini merupakan episode yang sangat-sangat menarik karena sharing cerita dari Dokter Boge. Mungkin saya mau minta Dokter Boge untuk kasih message bagi audience, bagi high people di sini yang mungkin mengalami kekerasan atau dugaan kekerasan gitu ya. Apa yang bisa mereka lakukan atau harus kemana gitu? Karena kan dokter sering menangani kasus seperti ini. Oke. Silakan dok. Kalau namanya kekerasan itu pasti tidak diinginkan oleh si korban. Ya, kalau diinginkan bukan kekerasan namanya. Yes. Jadi kalau mengalami kekerasan, kita di luar misalkan membutuhkan segera medis darurat, entah butuh penjahitan luka, patah tulang segala macam, segera ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Karena di rumah sakit, terutama di DKI sudah kita, saya tahu dilatih oleh dinas kesehatan, dokter-dokter yang untuk deteksi dini tentang kekerasan, terutama kekerasan perempuan dan anak. Kalaupun dia bukan perempuan dan anak, tetap kalau membutuhkan pelayanan medis segera ke rumah sakit atau ke puskesmas setempat yang terdekat. Kedua, kalau dia tidak darurat, tidak gawat, psikis mungkin, itu bisa juga ke teman-teman pusat perlindungan perempuan dan anak. Ada juga di RPTRA, dok. Tahu ya dok ya, RPTRA seperti situ. Atau juga langsung nanti di luar dari kesehatan ada namanya SAPA 112, atau di Jakarta ada namanya 112 call center, bisa kita langsung diarahkan oleh petugas 112 kemana gitu. Itu untuk mendapatkan pertolongan. Jadi pemerintah, kita tenaga medis terutama juga siap menolong kalau kita 24 jam ya dok ya, membantu kalau ada namanya kekerasan. Baik itu darurat atau tidak darurat. Yang tidak darurat seperti itu tadi, bisa kemana aja, kalau bisa ke pusat perlindungan perempuan dan anak, kalau dia kasusnya perempuan dan anak, kalau dia dewasa bisa ke konseling ke psikolog yang ada di puskesmas, bisa dulu di awal. Psikolog kan sekarang ada di puskesmas saya dok ya. Seperti itu aja sih dok. Oke, thank you banget Dokter Boge. Jadi dok. 112 itu call center untuk DKI aja ya? Iya, kalau yang saya tahu karena kita di DKI kan dok. Iya. Oke, jadi itu adalah beberapa pesan ya untuk siapapun yang mungkin menjadi korban kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, silakan untuk mengakses layanan, baik itu layanan medis ataupun layanan perlindungan untuk perempuan dan anak ya. Oke, Dokter Boge, thank you so much. Sama-sama dokter. Makasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan sukses terus untuk karirnya ya sebagai dokter forensik ya dok ya. Sama-sama dokter. Thank you ya. Baik, hi people, itu dia perbincangan saya bersama Dokter Boge Priyonugroho, spesialis forensik. Seru banget pembahasannya. Dan kalau yang menonton ini kayaknya ngerasa ingin komentar gitu ya, mana yang paling serem yang tadi diceritain sama Dokter Boge, mana yang paling bikin miris, bikin serem, bikin merinding, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, serta
nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode podcast bersama saya Dr. Vivi Syarif di video-video berikutnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Take care. Dah. Thank you, Dok. Terima kasih juga dokter.